Nama saya Octavia Simaremare. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang bisnis online GrabBag. Di mana di dalam makalah saya terdapat seperti 1. Kata pengantar, 2. Daftar isi, 3. Pendahuluan, 4. Pembahasan, 5. Penutup, 6. Serta daftar pustaka. Bisnis online GrabBag. Bab 1. Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang bisnis online GrabBag, di mana teknologi transformasi GrabBag merupakan satu dari sedikit sektor usaha jasa di mana lalu lintas di jalan sama pentingnya dengan lalu lintas di dunia maya. Jakarta sendiri memiliki kondisi kemacetan terparah di dunia. Bagi kebanyakan pihak, masalah ini sering diabaikan. Namun ada beberapa pihak yang melihat masalah ini sebagai solusi bisnis menjanjikan. Gojek dan GrabBag lahir karena perkembangan teknologi sehingga sulit rasanya menolak kehadiran mereka. Bagi para tukang ojek di pangkalan kiranya perlu berpikir lebih cerdas meskipun segmen pasar berbeda, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam mencari penumpang. Bab 2. Pembahasan, di mana membahas tentang sejarah perusahaan GrabTaxi. GrabTaxi diciptakan di Malaysia oleh lulusan MBA Harvard Business School, Anthony Tan. Sebelum memulai perusahaan ini pada 2012, Anthony bekerja sebagai kepala marketing di perusahaan keluarganya, Tan Chong dan Sons Motor Company. Perusahaan ini dikenal menangani waralaba, Nissan, dan Subaru, dan mewakili Changan Automobil di Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perusahaan ini merupakan usaha dari perusahaan di Hong Kong dan Chong International. Tan Chong dan Sons Motor melayani penjualan mobil, namun tidak untuk motor. Usaha tersebut juga melayani perbaikan dan servis mobil. Yang kedua, sosialisasi GrabBag di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak GrabBag yaitu penjelasan dan pendekatan lisan bahwa GrabBag hadir bukan sebagai saing para ojek pangkalan, melainkan untuk merangkul ojek pangkalan agar bisa bergabung di GrabBag dan menikmati rangkaian keuntungan yang bisa didapatkan selama mengembang karir menjadi driver GrabBag. Lewat proses sosialisasi tersebut, memang tidak sedikit ojek pangkalan yang mengubah pemikiran mereka untuk bergabung dengan GrabBag. 3. Sistem perekrutan. Adapun persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. KTP dan fotokopi atau Jabodetabek. 2. SIM C dan fotokopi. 3. Umur maksimal untuk menjadi driver GrabBag 50 tahun. 4. Siapkan materai 6.000 cukup 1 lembar. 5. Uang Rp100.000. 6. Motor dengan kondisi prima. 7. Mampu membawa penumpang di sekitar Jabodetabek. 8. Mengenal jalan Jabodetabek atau merupakan option karena nanti akan dibekali smartphone bisa menggunakan GPS Google Map. 9. SKCK asli dan fotokopi harus dibawa untuk ditujukan kepada staf GrabBag. 10. Bagi yang berumur 50 tahun ke atas, diusahakan membawa surat keterangan sehat dari dokter. 11. Pada saat pengembalian atribut motor dan kelengkapan wajib standar. 12. Memberikan jaminan pilih salah satu, bisa berupa 1. Kartu keluarga, 2. Ijazah, 3. BPKB, 4. Buku nikah. D. Pelayanan GrabBag. Pelayanan dalam GrabBag ini sangat baik dan tidak pernah mengecewakan pelanggan. Jika dilihat dari komunikasi antarmuka aplikasi GrabBag di ponsel pintar, pelanggan berikan kesempatan untuk memberikan komentar, kritik, dan saran bagi drivernya. Sistem gaji dan bonus. Sistem bagi hasil GrabBag adalah 90% untuk driver,
10% untuk perusahaan, serta bonus setiap kali mengantar atau order penumpang, serta bonus akan diberikan minimal jika mendapat 10 order per penumpang. F. Pengalaman pengguna GrabBag. Untuk memesan GrabBag, pengguna diharuskan mengunduh aplikasi GrabTaxi. Aplikasi ini terhubung dengan GPS smartphone untuk mengetahui lokasi pengguna dan cukup akurat. Layanan aplikasi GrabBag ternyata primadona bagi kaum hawa, khususnya bagi mereka pekerja kantoran. Layanan jasa ini dimulai memberikan keamanan yang terjamin. G. Persaingan di pasar lokal. Untuk saat ini, adil rasanya mengatakan Gojek memiliki poin lebih dibandingkan GrabBag. Gojek telah memiliki setidaknya 2.500 armada ojek di Jakarta, dan ojek jaket hijau telah familiar untuk masyarakat di ibu kota. Gojek telah lama membangun instruktur untuk menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan kurir, belangka, dan pengantaran makanan yang disebut GoFood, yang menjadi pesaing dari Foodpanda. Gojek juga telah menambah bisnis ke daerah lain seperti Bandung, Bali, dan Surabaya. H. Kondisi konflik dengan ojek pangkalan. Uber di Indonesia juga mengalami masalah, tapi dalam bulan ini konflik antara pengemudi aplikasi ojek pesanan seperti Gojek dan GrabBag dengan pengemudi ojek pangkalan rasanya jauh lebih panas daripada yang dialami Uber. Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengemudi ojek bekerja sama, memasang banner, dan menggunakan teknik intimidasi untuk mencegah Gojek dan GrabBag masuk ke area tertentu. I. GrabBag vs Gojek. Baik Gojek maupun GrabBag menawarkan in-app user experience yang mirip. Untuk memesan GrabBag, pengguna diharuskan mengunduh aplikasi GrabTaxi. Aplikasi ini terhubung dengan GPS smartphone untuk mengetahui lokasi pengguna dan cukup akurat. Aplikasi ini akan mengkalkulasi biaya berdasarkan jarak yang ditempuh dan dapat menentukan besarnya tip yang ingin diberikan kepada pengemudi. Pengguna juga dapat mencatat pada pengemudi tentang lokasi menunggu untuk barang bawaan tambahan. Bab 3. Penutup, di mana di sini terdapat A. Kesimpulan. Gojek dari GrabBag dinilai merupakan pilihan yang realistis untuk saat ini di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang serta kemanapun ekonomi masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat ini sangat dimanjakan, cukup satu klik di tangan ojek pun datang ke rumah, tak perlu pilih waktu karena layanan sistem online adalah 24 jam. Gojek dan GrabBag sepertinya memberi harapan baik kepada para penumpang ataupun bagi para tukang ojek di lapangan. Dengan aplikasinya, sistem layanan ojek online memberikan harapan bagi para penumpang. Para calon pengguna jasa tinggi mengklik pada aplikasi yang telah tersedia. B. Saran. Ojek online merupakan inovasi yang sangat revolusioner terutama di Indonesia. Pengguna ojek online membawa perubahan yang cukup besar di Indonesia karena tidak terbatas hanya untuk mengantar orang saja, namun juga makanan dan dokumen. Namun ternyata masih ada kelemahan dari ojek online berupa perlindungan privasi dan penggunanya. Mungkin memang bukan kesalahan dari aplikasinya, namun dari kualitas sumber daya manusianya yang perlu diperbaiki. Kita tidak ingin kedepannya ojek online dilarang oleh pemerintah karena permasalahan privasi. Kami berharap Gojek maupun GrabBag memberikan pelayanan yang lebih baik karena ojek online sangatlah membantu kepentingan banyak orang. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih.
Polisi ya, tak? Nah, bikin bentar,